Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pengajian kitab Akhlaqul Banin juz 2. Baru sekali tayang ya. Ini baru bisa melanjutkan. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan ada waktu. Mohon maaf yang dulu request baru bisa sempat lagi. Sebelumnya kita kasih hadiah untuk pengarang kitab ini, Al-Ustaz Umar bin Ahmad Al-Bani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dulu sampai halaman 4 ya. Kita lanjut ke halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kabiral waladu wa qad ta'awwada al-akhlaqal fasidah. Apabila seorang anak sudah besar dan sesungguhnya anak tersebut sudah terbiasa dengan akhlak yang rusak, akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Fa innahu yas'ubu jiddan tahdibuhu wa islahuhu. Maka sesungguhnya anak tersebut yang akhlaknya sudah rusak itu akan susah sekali untuk membersihkannya dan untuk memperbaikinya. Wa qad la yata'atta dzalika aslan. Sesungguhnya terkadang sulit untuk bisa mendatangkan akhlak yang baik atau memperbaikinya, sulit, sama sekali sulit sekali. Karena sudah terbiasa dengan akhlak yang buruk. Kalau anak dari kecil udah akhlaknya buruk ya begitu. Kama qala syair, sebagaimana ya keterangan penyair ya. Qad yanfa'ul adabul aulad fi sigorin wa laysa yanfa'uhum min ba'dihi adab. Kadang-kadang memberikan manfaat akhlaknya seorang anak di waktu kecil ya. Terkadang akhlak seorang anak memberikan manfaat di waktu kecil. Walaysa yanfa'uhum min ba'dihi adabun. Kalau sudah besar, setelah kecil, adabnya itu tidak akan memberikan manfaat. Karena dari kecil sudah terbiasa dengan akhlak yang jelek. Makanya kalau ngedidik dari kecil, karena kalau mendidik dari besar, karena sudah terbiasa dari kecil akhlaknya jelek ya ada sulit ya. Walaysa yanfa'uhum ya. Tidak ada kemanfaatan setelah besar adab seorang anak. Innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat. Sesungguhnya pira-pira pang-pang, jadi bahasanya apa sih ini? Apa tuh, batang kayu mungkin ya, batang pohon gitu. Ketika ditegakkan maka akan jejeg, akan apa tuh? Tegak gitulah, akan imbang, panceg gitu. Wala yalinu, dan tidak akan lemas ya. Walau qawwamtahul fasyabu, meskipun disandari oleh kayu. Pokoknya kalau buson itu kan pang yang kecil gitu ya, pang yang kecil, dahan kayu yang kecil. Kalau memang dari awalnya sudah ditegakkan, dirupuk ya, masuk apa tuh, hingga ke akar gitu ya, akarnya sudah kuat menjalar ke tanah itu, sudah panceg, ketika ditopang oleh bahasanya oleh kayu, oleh apapun, dia akan kuat, tidak akan lemas, seperti itu. Jadi intinya di sini nih, yang keempat ini adalah kita berusaha sebisa mungkin untuk mendidik anak, memberikan akhlak yang baik di masa kecil. Karena kalau di masa kecil akhlaknya sudah rusak, tidak akan bermanfaat didikannya. Biasanya gitu ya, akan susah gitu bahasanya. Karena sudah biasa akhlak buruk. Hadza wa qad qara'ta ayyuhat tilmidul mahbub. Ya. Adapun ini, ya ini nih nasihat-nasihat ini. Sesungguhnya kamu baca, wahai siswa yang dicintai.
Ini kepada siswa ini. Jadi di kitab ini merupakan berbagai akhlak-akhlak nanti akan diutarakan, ya, harus dibaca nih kitab ini. Al-juz awwalu harus membaca apa sih? Al-juz al-awwala itu bagian yang pertama min hadal kitab, dari kitab ini. Ya. Harus baca bagian pertama dari kitab ini, wan tafa'ta bihi, dan kemudian akan bisa memberikan manfaat kepada kamu. Kitab ini nih. Wadunaka hadal juz asani. Ya. Dan yang di bawah dari bagian yang kedua. Ya. Artinya juz yang pertama ya. Juz yang pertama. Kan ini kan Al-Qur'an juz 2, ya. Juz yang pertama itu ya. Sekarang kan juz yang kedua, ya. Seperti itu. Fatahamhu tamaman, maka pahamkanlah oleh kalian juz yang kedua ini dengan pemahaman yang sempurna. Wa'mal bima fihi, dan kerjakanlah oleh kalian apa-apa yang terdapat di juz yang kedua ini, Al-Qur'an yang kedua. Supaya apa sih? Litakuna minal muflihina, supaya kamu sekalian termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Alladzi hasunat, yang mana orang-orang beruntung atau orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang baik, yang bagus. Akhlakuhum, bagus akhlaknya. Wa tahadzab nufusuhum, dan bersih hatinya. Ya. Fafazu, maka bahagialah orang-orang yang akhlaknya baik, hatinya bersih, bi khairatid dunya waddin, dengan kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan agama. Tuh. Jadi intinya tadi yang dari awal itu kita harus benar-benar memperhatikan apa-apa yang sudah disampaikan, dijelaskan di kitab yang pertama, Al-Qur'an juz pertama, dan bagian awal tadi mengenai pendidikan akhlak seorang anak di masa kecil itu sangat penting, ya. Itu harus benar-benar dipahami oleh seorang murid. Kemudian yang kedua, wajibul waladi nahwa rabbih ta'ala. Kewajiban seorang anak nih terhadap Tuhannya, berarti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal waladul adibu, hey, eling-eling anak-anak lanang nih, anak lanang, pokoknya anak lah ya, mau perempuan mau laki-laki yang mempunyai budi pekerti. Laqad mannallahu ta'ala 'alaika bini amin kasiratin. Yakti sesungguhnya Allah sudah memberikan atau menganugerahkan kepada kalian nikmat yang sangat banyak, ya, di mana aujadaka ba'dal adam, mewujudkan kamu setelah tidak ada. Kan dulu kita nggak ada, diwujudkan oleh Allah. Wa ja'alaka aqlan, dan Allah menjadikan bagi kita semua atau kalian semua nih anak, bagi kalian semua murid nih, Allah menjadikan kalian semua itu akal untuk berpikir. Wa hadaka ila dinil islami, dan Allah menunjukkan kalian kepada agama Islam. Alladzi huwa a'damu ni'matin, yang mana agama Islam ini merupakan yang paling besar nikmat. Nah, makanya kan kalau di mukadimah ya, kalau pidato itu apa tuh nikmat yang apa tuh? Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan gitu kan. Terutama nikmat Islam gitu kan, itu. Seperti itu. Wa an'ama 'alaika bisam'i wal basari wal lisani, dan Allah telah memberikan nikmat kepada kalian semua hai para murid dengan pendengaran, penglihatan, lisan bisa berbicara, ya. Ada kuping, ada mata, ya. Lidah berbicara bahasanya. Wal yadaini, tangan, kedua tangan, warijla ini, dan kedua kaki.
Wa khalaqaka basyaran sawiyan fi ahsani khilqatin, dan Allah menjadikan kamu seorang manusia yang sempurna di dalam ciptaan Allah yang paling sempurna, ya, di dalam ciptaan Allah yang paling baik, ya, manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna yakti, teman-teman istadiakan sebab kami jari Gusti Allah. Al insana ing manusia fi ahsani taqwimin ing dalam lebih bagus bentuk. Sesungguhnya Allah atau kami telah menjadikan, kata Allah, manusia itu pada bentuk yang paling baik, ya, sebaik-baiknya bentuk. Wa a'taka sihhata wal afiyata, dan Allah memberikan kepada kamu kesehatan dan al-afiyah, kewarasan. Wa wada'ar rahmatalaka fi qulubi walidaik, dan Allah bahasanya menyerahkan tuh, memberikan gitu ya rahmatnya kepada kamu melalui hati kedua orang tua kamu. Tuh. Jadi sebagai ini apa namanya? Sebagai perantara, ya. Kasih sayang Allah itu tercurahkan atau lewat dari kedua orang tua. Hatta rabayaka tarbiyatan kamilatan, sehingga kedua orang tuamu, ya, mendidik kamu, ya, dengan didikan yang sempurna. Wa habbabaka ila ustadika, dan apa namanya? Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan terhadapmu kepada gurumu, hatta 'allamaka ma yufiduka, sehingga gurumu mengajarkanmu apa-apa yang bermanfaat kepada dirimu. Apa saja sih? Fi dinika, di dalam urusan agamamu, wa dunyaka, dan urusan duniamu, ila ghairi dzalika, sampai urusan-urusan yang lain, min nikmati ta'ala, dari nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, allati la tuhsa, yang tidak terhitung, ya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kalian menghitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, maka tidak akan bisa terhitung. Tidak akan bisa terhitung nikmatnya Allah. Kemudian yang kedua, di dalam kita kecintaan kepada Allah, ya, kewajiban kita kepada Allah, fayalzamuka an tashkura rabbaka ala ni'amih, maka wajib bagi kamu untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Gambarnya dengan apa? Bi an tuti'a awamirahu, dengan kita taat melaksanakan semua perintah Allah. Wa tabta'ida an manhiyatihi, dan kamu berusaha untuk menjauhi semua larangan Allah. Wa tu'azzimahu min qalbika, dan kamu harus mengagungkan Allah di dalam hatimu, ya. Harus selalu diagungkan Allah di dalam hatimu, selalu terus, ya. Fala ta'mal qabihan, maka janganlah kamu mengerjakan sesuatu yang jelek atau dosa, ya. Walau fi hali wahdatika, walaupun kamu sedang sendirian, artinya tidak ada yang melihat, tidak dalam keadaan terang-terangan, tidak lagi banyak orang, pokoknya lagi sendiri, tetap kita tidak boleh melakukan perbuatan yang keji. Banyaklah, nggak usah dicontohin, banyak. Wa fil hadisi, dan dalam hadisnya kajian Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini udah populer, ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa in tuhibba rabbaka,
aksara min mahabbatika liwalidaika walinafsika. Dan hendaklah kamu mencintai Allah lebih banyak daripada kecintaanmu kepada kedua orang tua, daripada kecintaan kepada dirimu sendiri. Jadi kita harus benar-benar mendahulukan cinta kepada Gusti Allah. Wa tuhibba aidan jami'a malaikatihi wa rusulihi wa anbiya'ihi, ya, wa solihina min ibadihi. Dan kamu harus mencintai juga semua malaikatnya Allah, semua rasul-rasulnya Allah, semua para nabinya Allah, semua orang-orang yang solih dari hamba-hambanya Gusti Allah. Li'annahu ta'ala yuhibbuhum, karena sungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu mencintai mereka. Siapa yang sebutkan tadi? Nah, jadi pada poin yang kedua kita harus bersyukur pada Allah dengan cara banyak zikir kepada Allah, ya, mencintai Allah melebihi dari cinta kepada yang selain Allah. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, wa yajibu 'alaika aidan an tasta'ina bihi fi hajatika. Wajib bagi kalian semua juga untuk, ya, meminta pertolongan kepada Allah di semua kebutuhanmu. Kita butuh apa-apa, kita butuh ini itu, mintanya kepada Gusti Allah. Hakikatnya ya. Makanya berdoa itu wajib. Wa tatawakkal alaihi fi umurika, dan pasrahkanlah kalian kepada Allah pada semua urusan-urusanmu. Kita harus pasrah. Yang penting kita harus ikhtiar. Adapun hasilnya terserah Gusti Allah. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah bertawakallah kalian semua, pasrahlah kalian semua kalau memang kalian semua itu orang-orang yang beriman. Wa fi hadisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, sungguhnya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas, ya gulamu, inni u'allimuka kalimatin. Hei gulam, hei anak kecil, hei bocah, ya, kepada Ibnu Abbas nih. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfaduka, maka Allah akan menjagamu. Ya, ya. Oh, salah. Ngeraksa sirai Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah kamu terhadap Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya nih, ya kita harus selalu istiqomah, standby, ibadah, zikir. Pasti Allah akan menjaga kita gitu. Ihfadillah tajidhu. Ngeraksa kamu, menjaga kamu kepada Allah, kamu akan menemukan, ya, Allah tujahaka, ya, di depanmu. Kamu akan menemukan Allah itu di depanmu. Idza sa'alta, apabila kamu meminta, ya, fas'alillah, maka mintalah kepada Gusti Allah. Ini perlu digaris bawah nih, ya. Jagalah kamu harus bisa menjaga Allah, ya, bukan berarti menjaga dalam tanda kutip manusia, bukan ya. Artinya kita harus benar-benar beribadah kepada Allah, maka kita akan menemukan Allah itu ada di depan kita, bukan terlihat oleh mata, bukan. Akan terasa lebih dekat gitu. Wa idasta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata, dan ketahuilah sesungguhnya umat
Lawiz tama'at ala ayyan fa'uka. Kalau seumpama umat ini berkumpul nih untuk memberikan manfaat kepadamu bisyai'in akan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in, maka umat tersebut tidak akan berikan manfaat kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan perkara qad katabahullahu laka, yang mana perkara tersebut telah dicatat oleh Allah bagi kamu. Jadi artinya begini nih. Misalnya nih, kita minta pertolongan pada manusia ya. Ini minta bantuan lah. Semua orang banyak sekali. Kalau Allah tidak mentakdirkan, nggak akan nolong gitu bahasanya. Jadi tidak akan berikan manfaat kepada kita. Kita minta pertolongan kepada siapapun karena memang Allah hakikatnya yang memberikan pertolongan melalui perantara tadi manusia. Allah sebenarnya menggerakkan. Kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in, sebaliknya lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Kalau seumpama ya umat itu atau orang benar-benar berkumpul nih untuk membahayakanmu misalnya tuh, memberikan mudarat pada kamu, katakanlah ingin berbuat jahat ya, tentang apapun lah pada kita misalnya nih, maka tidak akan sampai perbuatan jahat itu, kemudaratan itu, keapesan itu kepada kita tidak akan sampai kalau Allah tidak menghendaki. Kalau sesuatu tersebut tidak tercatat oleh Allah atau tidak atau tidak ada dalam takdir Allah. Pokoknya mau perbuatan baik, perbuatan buruk dari manusia kepada kita, itu semua kudrat irodatnya Gusti Allah. Rufi'atil aqlamu. Pena-pena diangkat. Ini bahasanya pena ya, penanya Gusti Allah. Pena-pena diangkat, wajab pati suhufu, dan garing opo asuhufu, apa tuh namanya? Suhuf, lembar-lembaran ya. Oh, seperti itu. Jadi ya poin yang ketiga ini, kita harus minta tolong kepada Allah semata-mata, pasrah kepada Allah, karena semua yang kita butuhkan itu semata-mata diberikan oleh Gusti Allah. Apapun yang kita dapatkan semata-mata diberikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kepada kita, tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan kepada kita kecuali atas kehendak, takdir dan iradatnya Gusti Allah. Oke, lanjut. Idza syakarta rabbaka zadaka min ni'amih. Apabila kau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan tambahan ya akan nikmat-nikmatmu. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Kama qala fi kitabil aziz, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adza rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, kalau ya kalian semua bersyukur, la azidannakum, pasti Allah akan memberikan tambah nikmat kepada kalian semua. Wa hafidhaka minal masaibi, dan jagalah kamu dan Allah akan menjagamu dari berbagai musibah kalau kita bersyukur. Wa ataka ma tarjuhu, dan Allah akan berikan kepada kita apa-apa yang kalian mau, minal maqasidi, dari apa-apa yang dituju. Kita pengen apa, insya Allah Allah akan kasih kalau kita bersyukur. Wa habbaka maulaka subhanahu wa ta'ala, dan cintalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alal khalqa yuhibbunaka, dan Allah akan menjadikan manusia, makhluk apapun itu ya, pokoknya makhluk ciptaan Allah itu akan mencintai kamu tuh ya. Jadi kalau kita cinta benar-benar kepada Allah, tidak hanya di lisan saja, jadi lisannya, hatinya dikir terus, dikir hobi, dikir sir, dikir akhfa,
Tidak hanya dzikir mulut ya, semua ucapan tiap detik bahasanya, pekerjaan, benar-benar apresiasi, cinta kepada Allah, maka masyarakat pun akan cinta kepada kita. Itu bahasanya. Kama qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman, ya, mereka yang beriman, mereka yang mengerjakan amal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kepada mereka wuddan, welas asih. Wuddan tuh welas asih. Jadi kalau kita beriman, beramal saleh, kita akan dikasihi oleh Gusti Allah. Tegasnya artinya yuhibbuhum wa yuhibbuhum linnas. Tuh ya. Allah akan mencintai orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan juga para manusia akan mencintai orang yang beriman dan beramal soleh. Wa fil hadisi innallaha tabaraka wa ta'ala, dalam hadis ya, idza ahabba 'abdan nada Jibril alaihi salam, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka malaikat Jibril akan mengundang-undang. Apa undang-undangnya? Apa ngomongnya undang-undangnya? Innallaha qad ahabba fulanan fahibbahu. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan. Si itu tuh, si ini maksudnya. Maka cintailah kalian kepada si fulan itu. Jadi mereka Jibril langsung bilang gitu. Kalau Allah udah cinta misalnya sama si Siti, hei kalian semua cinta sama Siti. Malaikat, burung-burung misalnya, masyarakat, hewan-hewan cinta sama Siti, gitu bahasanya. Gampangannya begitu lah. Wa yuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril juga akan senang kepada hamba yang dicintai oleh Allah. Summa yudadi, kemudian malaikat Jibril mengundang-undang lagi. Summa yudadi Jibrilu. Habis ya? Waduh, belum ditambah lagi. Mohon maaf, ini tanggung ya. Oke, saya putarkan aja lah. Kemudian malaikat Jibril akan mengundang lagi ya di langit. Innallaha qad ahabba fulanan fahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan itu, maka cintailah kalian si fulan itu. Wa yuhibbuhu ahlus sama'i, maka penduduk langit akan cinta kepada si fulan. Wa yud'u lahul qabulu fi ahlil ardi, dan akan diberikan al-qabul, diterima di penduduk bumi. Itu artinya kalau penduduk langit pada senang, otomatis penduduk yang ada di bumi insya Allah akan menerima. Itu seperti itu ya. Kalau kita belajar cinta kepada Allah. Mohon maaf, ini yang satu tayangan laginya belum di copy ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Barangkali ada yang salah dalam segi pengucapan, mohon maaf. Ini hanya sebatas melanjutkan ya tentang bab cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu saja, mungkin nanti akan dilanjutkan sebelah tafsir Yasin mungkin ya. Udah 29 menit ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like dan komentar barangkali ada yang salah. Tapi kalau omongan saya keceletot, mohon maaf, karena giginya ini pada bolong ya, belum ditambal, belum dikasih gigi palsu. Itu saja mungkin, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.